Halo, selamat malam Mbak Yeti. Halo Mbak Yeti, selamat malam. Bisa dengar suara saya? Halo? Coba saya sapa dulu lewat chat. Halo Mbak Yeti, bisa dengar suara saya? Coba saya... Oke, ini kelas sudah mulai. Sambil nunggu ini konfirmasi dari Mbak Yeti, saya beritahukan di kelas. Bentar. Oh, Mbak Yetinya offline. Coba saya hubungi lagi. Oke, sambil nunggu ya. Sambil nunggu teman-temannya hadir di kelas, saya akan set untuk halamannya. Oke. Tadi saya kelupaan tidak ngeset halaman. Oke. Oh, ini Mbak Yeti ini ya. Oh, gitu. Oke, kalau gitu saya langsung start kelasnya saja ya Mbak Yeti ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Sabtu ya, tanggal 10 Juni 2017. Kita akan belajar pendidikan kewarganegaraan, masih tentang pemilu.
Kemarin kita sudah belajar asas-asas pemilu dan lain sebagainya, dan kita akan melanjutkan materi untuk pilkada. Tapi sebelum itu saya ingin, kemarin kita cuman ini ya, belajar pemilu-pemilu yang dari tahun 1955 sampai masa setelah Orde Baru ya. Nah, tapi kemarin kita belum belajar tahapan-tahapan dalam penyelenggaraan pemilu. Nah, berhubung karena di buku ini tidak ada, saya akan tambahkan ya. Tahapan-tahapan ini saya hapus dulu. Oke, saya set dulu ke atas ya, sebentar. Oh, kok hilang. Oke. Saya tambahkan untuk tahapan-tahapan dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Nah, tahapan dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia yang pertama itu adalah pendaftaran pemilih. Nah, di sini dalam pendaftaran pemilih, maksudnya di sini pendaftaran pemilih ini dilakukan oleh petugas ya, petugas pendaftar dengan cara mendatangi kediaman masing-masing pemilih atau dapat dilakukan secara aktif oleh pemilih. Jadi pemilihnya sendiri yang datang ke petugasnya atau petugasnya yang datang ke rumah pemilih. Oh, saya hari ini karena begitu buru-buru saya lupa mengajak berdoa. Kita berdoa dulu ya Mbak ya. Oke. Sebelum kita start, walaupun sudah start sedikit, mari kita berdoa ya teman-teman ya, supaya nanti proses belajarnya berjalan dengan lancar. Berdoa, saya persilahkan. Oke, berdoa selesai. Terima kasih Mbak. Sebentar. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi kemarin kita sudah belajar asas-asas pemilu. Sekarang kita belajar untuk tahapan-tahapan pemilu. Yang pertama itu pendaftaran pemilih, di mana pendaftaran pemilih ini bisa dilakukan dengan cara mendatangi rumah pemilih masing-masing. Jadi contohnya seperti RT atau RW ya, yang ditunjuk oleh KPU ya, itu mendatangi rumah-rumah warga untuk mendata siapa saja yang sudah memiliki hak pilih. Syaratnya kemarin ya, 1, usianya sudah ada minimal 17 tahun atau sudah menikah dan dia merupakan warga negara Indonesia dan hak pilihnya tidak dicabut secara hukum oleh pemerintah. Itu syarat menjadi peserta pemilih pemilu. Nah, tahapan yang kedua itu adalah pendaftaran peserta pemilu. Nah, pendaftaran peserta pemilu itu bisa dari perorangan ya, di mana perseorangan ini untuk anggota DPD. Ya, saya untuk anggota DPD. Kalau partai, saya singkat parpol ya, partai politik itu untuk anggota DPR dan DPRD. DPR dan DPRD. Oke. Dimana dalam peserta pemilu ya, kalau yang dari partai politik ya, ini yang peserta parpol itu berdasarkan undang-undang
Maaf, saya salah ini. Landasan ini ya, itu berdasarkan pasal 8 Undang-Undang tulisannya pasal 8 Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 ya. Itu berisi tentang pemilu dan partai pemilu, maka partai politik dapat menjadi peserta politik dengan syaratnya. Ya, ini persyaratannya berdasarkan undang-undang ini. Undang-Undang pasal 8 Undang-Undang nomor 10 tahun 2008, persyaratan peserta ya untuk partai politik itu yang pertama, saya kasih tanda strip seperti ini ya. Yang pertama itu berstatus badan hukum sesuai dengan undang-undang tentang partai politik. Berstatus badan hukum sesuai dengan undang-undang tentang partai politik. Yang kedua, dia memiliki kepengurusan di 2/3 provinsi. Tiga per 2 provinsi. Yang ketiga, memiliki kepengurusan di 2/3 dari jumlah kabupaten di provinsi yang bersangkutan ya. Memiliki kepengurusan di 2/3 jumlah kabupaten atau kota di provinsi yang bersangkutan. Jadi ibarat ini ya, untuk poin ketiga ini, kalau dalam satu provinsi ada 2/3, saya pakai ada 12 kabupaten ya, sebagai contoh ada dalam satu provinsi ya, dia ada 12 kabupaten. Ini sudah kabupaten atau kota ya. Nah, dia itu memiliki kepengurusan, maksudnya dia partainya itu memiliki ini kursi dalam pemerintahan ya, itu sebanyak 2/3 dari jumlah kabupaten ini. Berarti kita kalikan, berarti 12 kalau ini dibagi 4, berarti di 8 kabupaten atau kota dia sudah memiliki kepengurusan. Kalau kurang dari situ berarti partai politik ini tidak bisa mengikuti menjadi peserta pemilu. Oke. Saya lanjutkan lagi ke sini. Oke. Syarat yang keempat, menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik tingkat pusat ya. Jadi perempuan itu dilibatkan ya dalam kepengurusan yang diwakilkan ya, kepengurusan perwakilan oleh perempuan ya dalam tingkat politik pusat ya. Yang kelima, dia memiliki anggota minimal 1.000 orang. Memiliki anggota minimal 1.000 orang.
Terus mempunyai kantor tetap. Dan yang ketujuh itu mengajukan nama dan tanda gambar partai politik ke KPU. KPU itu Komisi Penyelenggaraan Pemilu ya Mbak ya. Jadi kalau pemilu yang menyelenggarakan itu adalah KPU. Ini adalah syarat dari partai politik yang ingin menjadi peserta pemilu berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Nah, sementara kalau untuk peserta pemilu dari perorangan ya, di mana tadi peserta pemilu perorangan ini dipilih untuk menjadi anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah ya, dimana syaratnya itu ada 5. Saya tambahkan, oke ini saya hapus dulu. Saya besarkan dulu tulisannya. Syaratnya ada 5 yang DPD perorangan ya. Yang pertama, jika dia menduduki provinsi dengan penduduk sampai 1 juta orang, harus mendapat dukungan atau suara minimal 1000 pemilih. Syarat yang kedua, jika peserta pemilu ini ya dalam provinsi yang penduduk lebih dari 1 juta orang ya, harus mendapat dukungan minimal 2000 pemilih. Oke. Selanjutnya syarat yang ketiga. Jika saya langsung angkanya saja ya. Lebih dari 5 juta maksudnya di sini. 5 juta orang penduduknya harus mendapat dukungan minimal 3.000 orang. Syarat yang keempat, jika penduduknya lebih dari 10 juta orang dalam satu provinsi ya, maksudnya di sini dia harus mendapatkan dukungan minimal 4.000 pemilih. Terus yang kelima syaratnya, jika dalam satu provinsi penduduknya lebih dari 15 juta orang, maka dia harus mendapatkan dukungan paling sedikit 5.000. Ini syarat peserta pemilu
perseorangan untuk anggota DPD. Oke. Untuk ini Mbak, syarat-syarat peserta pemilunya dapat diterima? Oke, tadi saya lanjutkan ya ke tahapan pemilu. Tadi baru saya pindah lagi. Sebentar, saya login kelas dulu. Nah, oke. Tadi saya baru sampai tahapan pemilu yang kedua, yaitu pendaftaran peserta pemilu. Tadi syaratnya yang dari parpol dan juga dari perseorangan. Nah, sekarang syarat yang keras sekali, saya kaget. Oke. Tahapan yang ketiga dari pemilu itu adalah penetapan peserta pemilu. Tampilannya kelihatan, Mbak? Halo, Mbak Yeti. Tampilannya bagaimana, kelihatan? Oh, kelihatan ya. Tahapan yang ketiga dalam pemilu yaitu penetapan peserta pemilu. Nah, dalam penetapan peserta pemilu ini itu ditentukan nomor urut partai. Jadi kalau dalam surat suara ya, itu biasanya kan ada nomor urut 1, 2, 3, 4. Nah, hal itu ditetapkan ya sesuai dengan tahapan step yang ketiga, di mana penetapan, saya tulis dulu, penetapan nomor urut partai. Nah, dalam penetapan ini dilakukan dengan melalui undian oleh KPU yang dihadiri oleh seluruh partai politik, ya. Jadi diacak, jadi tidak dipilih kamu nomor 2, kamu nomor 1 dan lain sebagainya, tidak seperti itu, tetapi dilakukan secara undian, di mana dalam penetapan undian itu dihadiri oleh KPU atau Komisi Penyelenggara Pemilu dan juga oleh seluruh peserta pemilu. Jadi tadi yang sudah sesuai dengan persyaratan, dia boleh menjadi peserta pemilu. Nah, tahapan yang keempat itu adalah penetapan jumlah kursi. Di mana maksudnya penetapan jumlah kursi ini itu kalau pemilu dilakukan untuk memilih anggota DPR, DPRD, DPD, ya. Jadi ada penetapan jumlah kursi, di mana dalam penetapan jumlah kursi ini kalau untuk DPR kursinya itu 560 orang. Kalau DPR. Nah, kalau untuk DPD itu hanya 4 orang kursi yang diperebutkan. Terus untuk DPRD itu DPRD provinsi ya. Ini saya tulis provinsi. Sekurang-kurangnya atau minimal 35 dan maksimalnya itu 100 kursi. Ini untuk kursi DPRD provinsi. Jadi minimal 35 kursi dan maksimal 100 kursi. Jadi sekitar 35 sampai 100.
Nah, untuk DPRD tingkat kabupaten itu kursi yang diperebutkan itu minimal 20 sampai 50 kursi. Ini tahapan yang keempat dalam penetapan jumlah kursi. Sampai sini dulu, ada yang ditanyakan, Mbak? Kalau tidak ada, saya lanjutkan tahapan yang selanjutnya, tapi saya mau pindah slide, soalnya ini sudah ke bawah sekali. Nggak ada ya? Saya tambahannya untuk tahapan ke 5 ya. Tahapan kelima itu adalah dilanjutkannya kampanye. Nah, kampanye ini ya, tujuannya itu untuk menarik simpati masyarakat ya. Selain untuk menarik simpati masyarakat, dia ini juga sosialisasi, pemberian informasi kepada masyarakat tentang partai politik sehingga mereka memilih partai politik tersebut. Oke, dalam kampanye itu ada masanya. Jadi pelaksanaannya itu ya 3 hari setelah. Jadi suatu partai politik baru boleh melaksanakan kampanye itu jika 3 hari setelah calon peserta pemilu ditetapkan sebagai peserta pemilu sampai hari tenang. Nah, hari tenang ini biasanya yaitu 3 hari sebelum pemungutan suara. Ya, jadi kampanye itu biasanya dimanfaatkan oleh partai politik untuk menarik simpati dari masyarakat supaya memilih partai politik tersebut. Nah, biasanya dilaksanakan 3 hari setelah calon peserta pemilu ditetapkan sebagai peserta pemilu sampai hari tenang. Hari tenang ini 3 hari sebelum pemungutan suara. Oh, tadi Mbak Yeti ternyata logout karena bosnya datang. Oke, saya akan melakukan single teaching. Jadi nanti teman-teman play record ya. Oke, saya lanjutkan. Tahapan yang ke-6 setelah dilakukan kampanye ya. Tapi saya ingin menambahkan dulu, dalam kampanye ada peraturan ya yang dilarang oleh pemerintah. Jika suatu partai politik melanggar peraturan ini, pemerintah berhak untuk mencabut haknya sebagai peserta pemilu, di mana larangan tersebut ada 5 ya. Ini adalah hal-hal yang dilarang dalam kampanye. Jadi yang pertama itu ada mempersoalkan dasar negara Pancasila, terus pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan bentuk
NKRI atau Negara Kesatuan Indonesia. Hal yang dilarang kedua itu adalah melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI. Oh, saya kebalik, NKRI. Oke. Yang ketiga yang tidak boleh dilakukan adalah menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta pemilu lain. Yang keempat yang tidak boleh dilakukan dalam kampanye adalah menghasut dan mengadu domba perseorangan maupun masyarakat. Dan yang terakhir yang tidak boleh dilakukan adalah mengganggu ketertiban masyarakat. Ini adalah 5 hal yang dilarang dalam kampanye. Nah, dalam melakukan kampanye ini bisa dilakukan melalui media cetak, media elektronik, atau dalam pemasangan alat peraga di tempat-tempat umum. Ya. Oke, saya akan lanjutkan ke tahapan yang keenam. Itu adalah pemungutan suara dan perhitungan suara. Jadi dalam pemungutan suara dan perhitungan suara ini dilakukan ya 1 hari yang sama. Jadi ketika ini ya teman-teman ya, setelah mencoblos, biasanya kalau pemilu di Indonesia itu dengan istilah coblosan ya, itu dilakukan di TPS atau tempat pemungutan suara. Ini saya lihat Mbak Yeti offline. Oke, saya lanjutkan lagi. Di mana dalam pemungutan suara pemilu untuk anggota DPR, DPRD, DPD provinsi, DPD, DPRD provinsi ataupun kabupaten itu semuanya dilakukan serentak ya. Dalam pemungutan suara ya, itu semuanya dilakukan serentak. Jadi dalam hari dan tanggalnya itu sama seluruh Indonesia. Gimana Mbak Yati? Bos dituang. Oh gitu. Ya tidak apa-apa Mbak Yeti. Biasanya kalau teman-teman ini pada pakai headset, jadi mereka sambil mengerjakan kegiatan, jadi cuman mendengarkan saja. Biasanya seperti itu. Tidak apa-apa Mbak, nanti untuk lebih detail untuk tampilannya nanti bisa play record ya. Saya ulangi, tahapan yang keenam dari pemilu itu adalah pemungutan suara dan perhitungan suara. Jadi dalam pemilihan DPR, DPD, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten itu semuanya dilakukan serentak, di mana hari dan tanggalnya, hari tanggal ini ya pemungutan suara itu ditetapkan oleh KPU. Jadi siapa yang menyelenggarakan pemilu itu jawabannya adalah KPU ya. Nah, dalam memberikan suara ya teman-teman ya, itu
untuk anggota DPR, DPRD provinsi maupun kabupaten yang memuat nomor urut dan tanda gambar politik peserta pemilu, ya. Ini ya surat suaranya ya. Surat suara dalam pemilu itu memuat ada nomor urut peserta pemilunya, terus kemudian ada tanda gambar partai politik, terus ada nomor urut, calon. Ini sudah tadi ya, nama calon, terus sudah ya, berarti ada nomor urut, ada tanda gambar parpol, dan juga nama calon yang dipilih oleh partai tersebut ya. Untuk memudahkan ya dalam menghitung suara, makanya perlu diberikan tanda 1 kali ya. Ini tadi fungsinya untuk memudahkan pemilih dalam akurasi perhitungan suara dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemilu. Jadi cukup dicoblos 1 kali ya. Biasanya diperbolehkan mencoblos pada gambar ataupun pada nomor. Nah, setelah selesai mencoblos ya, kemudian akan dilakukan perhitungan suara, di mana perhitungan suara itu dimulai dari Ketua Panitia Pemungutan Suara atau KPPS menghitung semua suara yang telah diberikan oleh rakyat ya. Jadi dalam menghitung suara itu ada 5 hal yang perlu diperhatikan ya. Pertama, jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap. Jadi sebelum menghitung suara, KPPS atau Ketua Panitia Pemungutan Suara itu melakukan hal-hal sebagai berikut. Saya ulangi, yang pertama tadi menghitung jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap. Yang kedua, menghitung jumlah pemilih dari TPS lain. Yang ketiga, menghitung jumlah surat suara yang tidak terpakai. Yang keempat, jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau salah. Bisa juga dalam salah memberikan suara, entah nyoblosnya tidak sesuai dengan suara sah, entah di luar atau bagaimana. Nah, yang kelima itu sisa surat suara. Jadi sebelum menghitung suara, KPPS itu harus menghitung 5 hal ini dulu. Oke. Nah, kemudian dilakukanlah perhitungan suara, di mana dalam melakukan perhitungan suara ini harus diikuti oleh para saksi ya. Jadi tidak boleh tertutup, jadi harus terbuka. Jadi harus diikuti oleh saksi peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, dan warga masyarakat yang juga hadir untuk melihat hasil perhitungan suara. Setelah selesai menghitung suara di TPS, kemudian dibuatkan berita acara ya. Nah, sebentar. Setelah perhitungan suara selesai, itu dibuatkan berita acara oleh KPPS
atau ketua panitia pemungutan suara. Ya. Jadi setelah dihitung sudah selesai, terus dibuatkanlah berita acara yang dibuat oleh ketua panitia pemungutan suara, ya, dan sekurang-kurangnya itu ditandatangani oleh 2 anggota panitia pemungutan suara dan juga saksi pemilu, di mana berita acara ini ditandatangani oleh, ya, ketua panitia pemungutan suara dan sekurang-kurangnya dimana saya turunkan dulu sebentar, ditandatangani KPPS, terus minimal 2 anggota panitia pemungutan suara dan saksi pemilu. Oke, ini untuk tahap yang ke-6, yaitu pemungutan suara dan juga perhitungan suara. Tahap yang ke-7, sudah sampai 6 ya, berarti tahap yang ke-7 ini adalah pengangkatan atau pelantikan, ya. Setelah dilakukan ini pemilu. Nah, sampai sini ini kan sampai pemilu ya. Kalau pelantikan itu sudah tidak termasuk dalam tahapan-tahapan pemilu ya. Jadi tahapan-tahapan yang pemilu, 1 itu menetapkan pemilih, kemudian menetapkan peserta pemilu. Setelah peserta pemilu ini ya sudah ditetapkan, kemudian penetapan jumlah kursi, terus dilakukan kampanye dan pemungutan suara dan perhitungan suara. Sampai sini ada yang ditanyakan, Mbak? Ada yang ditanyakan? Oh, mungkin Mbak Yeti sedang ini ya, fokus sama ini bosnya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akan lanjutkan ke lembaga penyelenggara pemilu. Oke, di sini juga tidak ada. Saya tambahkan lembaga penyelenggara pemilu. Proses penyelenggaraan pemilu itu dilakukan oleh suatu lembaga. Nah, lembaga yang menyelenggarakan pemilu ini disebut dengan Komisi Pemilihan Umum atau disebut dengan KPU. Jadi, siapa yang menyelenggarakan pemilu? Yang menyelenggarakan pemilu adalah KPU. Jadi KPU ini merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, ya. Wilayah kerja KPU ini meliputi seluruh wilayah NKRI. Jadi dari Sabang sampai Merauke, seluruh Indonesia wilayah kerjanya ya. Di mana KPU ini dibentuk, ada yang KPU pusat ya, terus ada KPU provinsi dan juga ada KPU kabupaten atau kota. Untuk KPU pusat teman-teman ya, itu berkedudukan di ibu kota negara. Jadi beranggotakan 7 orang. Ya, KPU pusat itu berkedudukan di ibu kota, anggotanya 7 orang. Ya. Kalau untuk KPU provinsi
provinsi itu berkedudukan di ibu kota provinsi terus anggotanya ada 5 orang. Kalau KPU kabupaten sama dia kedudukannya di ibu kota kabupaten di mana anggotanya ini juga beranggotakan 5 orang ya. Nah, selain adanya KPU, juga ada Panwaslu atau atau disebut dengan pengawas pemilu. Maaf, ini saya salah, ini Bawaslu ya. Ada yang menyebutnya pengawas pemilu. Ini dibentuklah Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Oh, gini maksudnya. Dalam pelaksanaan, pada pulang ya Mbak ya. Sudah, berarti sudah bisa mengikuti. Oke, saya ralat ini untuk lembaga penyelenggara pemilu. Jadi ada lembaga pengawas pemilu. Nah, untuk mengawasi jalannya pemilu, dibentuk Badan Pengawas Pemilu atau yang disebut dengan Bawaslu. Nah, Bawaslu ini tugasnya untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh Indonesia. Nah, untuk membantu kerjanya ya, kalau Bawaslu ini Badan Pengawas Pemilu itu kan mengawasi seluruh Indonesia ya. Itu sangat sulit sekali untuk membantu tugasnya. Makanya Bawaslu ini membentuk Panwaslu. Nah, ini ya, atau Panitia Pengawas Pemilu. Jadi ada Panwaslu. Jadi Bawaslu itu berada tingkat pusat ya. Kalau Panwaslu itu mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, ada juga pengawas pemilu lapangan tingkat desa dan juga pemilu luar negeri. Oke. Itu adalah lembaga-lembaga dalam penyelenggaraan pemilu. Ada yang ditanyakan Mbak sampai sini? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke pilkada ya. Oke. Mbak Yeti, tampilannya oke Mbak di sana? Oke ya. Oke, saya lanjutkan ke pilkada ya Mbak ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang pemilu ya. Suaranya. Kalau gitu saya logout sebentar.
Oh, tidak terasa ternyata sudah ini ya. Sebentar, masih loading, tunggu sebentar ya Mbak ya. Oke, ini sudah start. Halo Mbak Yeti, suaranya sudah balik? Suaranya sudah oke Mbak di sana? Saya lanjutkan ya. Untuk pilkada, kemarin kita sudah bahas sedikit. Untuk pilkada ini, itu adalah pemilihan yang dilakukan untuk memilih kepala daerah. Ya, oh Mbak Yeti offline. Oh sekarang online lagi. Untuk memilih kepala daerah. Jadi kemarin kita sudah belajar untuk pemilu Indonesia, untuk pemilihan lembaga eksekutif yaitu presiden, ya karena sinyalnya ya di sini sinyal saya sudah oke. Sinyal saya hijau Mbak di sini. Oh, pakai wifi ya. Bukannya kalau pakai wifi itu kalau gitu. Jadi kurang lancar ya wifi-nya ya. Malah justru saya daripada menggunakan ini data seluler dengan wifi, saya lebih lancar dengan wifi. Karena data seluler saya di rumah sinyalnya ini sedikit susah. Oh, HP satunya. Oh, dari HP ke HP. Oh iya, kalau HP ke HP seperti itu memang. Oke, kalau gitu nggak apa-apa ya Mbak ya, saya lanjutkan. Ini tadi waktunya kita sudah diberitahu tinggal 5 menit, tapi saya extend 10 menit lagi. Jadi ini waktunya masih ada 14 menit. Kita bahas tentang pilkada. Jadi pilkada ini dilakukan untuk memilih kepala daerah, sama seperti pemilu presiden ya. Pemilihan presiden maupun ini lembaga-lembaga legislatif lainnya. Legislatif itu seperti DPR, MPR, DPD dan lain sebagainya ya. Itu dia dilakukan juga secara langsung. Ya. Jadi dilakukan secara langsung, walaupun dulu tidak dipilih secara langsung, tapi sekarang dia dilakukan secara langsung dengan pemilu ya. Jadi makanya ada DPRD. Nah, DPRD ini merupakan pemilihan kepala daerah ya. Oke, di sini proses pemilihan kepala daerah secara langsung itu dilaksanakan setiap daerah itu dengan beberapa dasar ya yang dilatar belakangi. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Ya, terus adanya tuntutan dari masyarakat yang menghendaki kepala daerah juga dipilih secara langsung sebagai bentuk perwujudan kedaulatan rakyat atau sebagai bentuk dari sistem pemerintahan kita yaitu demokrasi. Yang ketiga, ya, latar belakang kenapa diadakan pilkada itu mencegah terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh para anggota DPRD. Jadi dimaksudnya pilkada atau pemilihan kepala daerah itu yaitu memilih DPRD ya, baik itu DPRD provinsi maupun kabupaten. Nah, di sini penyimpangan yang dimaksud oleh masyarakat itu adalah tentang penyimpangan disertai politik uang atau money politik, atau bisa secara ini kita mengenal dengan suap ya. Yang keempat itu yaitu adanya tuntutan masyarakat yang menghendaki munculnya pemimpin yang arif dan bijaksana serta betul-betul memiliki kemampuan untuk membawa masyarakat menuju kemakmuran dan kemajuan.
Sekali lagi, pilkada itu dilakukan secara secara langsung seperti halnya pada pemilu lembaga legislatif DPR, MPR, dan juga presiden dan wakil presiden. Di mana yang dimaksud dengan pilkada ini yaitu pemilihan ya umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Jadi yang dimaksud dengan kepala daerah ini adalah DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten. Untuk tahapan-tahapannya ya teman-teman ya, tahapan-tahapan dalam pilkada itu sama saja. Sebentar, di sini apakah sama ini proses selain itu? Oh ini syarat ya. Nah, sebelum nanti saya masuk ke tahapan-tahapan, jadi asas pemilunya itu sama saja yaitu luber jurdil. Ya, syarat untuk menjadi pesertanya juga sama ya dengan pemilihan presiden, yaitu usianya mencapai 17 tahun atau sudah pernah menikah, sehat jasmani rohani ya. Terus di sini dalam proses pemilihan pilkada, setiap warga negara Indonesia itu berhak untuk menjadi kepala daerah. Akan tetapi harus dicalonkan terlebih dahulu oleh partai politik. Jadi ada ketentuan-ketentuan ya, seseorang itu bisa menjadi mencalonkan diri untuk menjadi peserta pilkada ya, tapi harus dicalonkan oleh partai politik. Jadi tidak boleh mencalonkan perseorangan ya. Perseorangan itu boleh dicalonkan hanya pada DPD, Dewan Perwakilan Daerah ya. Nah, ketentuan-ketentuan seseorang itu bisa menjadi peserta pilkada yang dicalonkan oleh partai politik. Yang pertama itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, setia pada Pancasila, di mana Pancasila ini dasar negara dan Undang-Undang 1945, cita-cita proklamasi 17 Agustus 45 dan setia kepada NKRI serta pemerintah ya. Yang ketiga, berpendidikan minimal SMA ya atau sederajat. Usianya minimal 30 tahun, sehat jasmani dan rohani, tidak pernah dipenjara ya. Terus tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Terus mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya. Terus menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan. Tidak sedang memiliki tanggungan utang yang merugikan keuangan negara. Terus tidak sedang dinyatakan pailit atau bangkrut ya. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela, memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Terus menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung suami dan istri. Selanjutnya syaratnya ketentuannya adalah belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Tidak dalam status sebagai pejabat kepala daerah. Itu adalah syarat untuk menjadi peserta pemilu pilkada. Oke, ini tadi Mbak Yeti ternyata logout ya. Tadi ya teman-teman kita sudah mengenal
Komisi Pemilihan Umum. Kalau untuk pusat hanya disebut dengan KPU, tapi kalau untuk daerah itu disebutnya adalah KPUD atau Komisi Pemilihan Umum Daerah. Di mana tugas-tugasnya ini tugas dari KPUD ya. Tugas dan wewenangnya antara lain merencanakan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, menetapkan tata cara pelaksanaan pilkada, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pilkada, menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye serta pemungutan suara. Meneliti persyaratan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Meneliti persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusulkan. Menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan. Menetapkan hasil perhitungan suara dan mengumumkan hasilnya. Ya. Terus yang terakhir itu melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur oleh perundang-undangan. Itu adalah tugas dan wewenang dari KPUD. Oke, ini sudah diingatkan 5 menit. Kita waktunya. Nah, saya tambahkan sedikit. Selain KPUD ya, DPRD juga mempunyai tanggung jawab yang besar ya teman-teman ya dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Tugas dan wewenang DPRD dalam penyelenggaraan pilkada itu antara lain ada 5. 1. Itu memberitahukan kepada kepala daerah mengenai akan berakhirnya masa jabatan. Jadi kepala daerah itu bisa tahu kapan berakhirnya masa jabatan kalau sudah diberitahukan oleh DPRD ya. Terus yang kedua mengusulkan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berakhir masa jabatannya dan mengusulkan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih. Jadi setelah diadakan pilkada, otomatis kan terpilih ini ya kepala daerah dan wakil kepala daerah yang baru. Nah, makanya untuk kepala daerah yang lama itu diusulkan untuk pemberhentiannya. Yang ketiga itu melakukan pengawasan pada semua tahapan pelaksanaan pemilihan. Yang keempat membentuk panitia pengawas atau Panwaslu ya. Yang kelima menyelenggarakan rapat paripurna untuk mendengarkan penyampaian visi dan misi dan program dari pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Oke teman-teman, itulah materi kita hari ini. Kita telah belajar tahapan-tahapan dalam pemilu. Ya, 1 tadi menentukan penetapan pemilih, terusan menetapkan peserta, terus menetapkan jumlah kursi, melakukan kampanye, dan yang terakhir pemungutan dan penghitungan suara. Di mana tadi lembaga-lembaga dari pemilu itu ada KPU atau Komisi Pemilihan Umum dan juga pengawas pemilu, di mana tingkat pusat itu adalah Bawaslu untuk membantu kinerja Bawaslu ya, karena dia area kerjanya adalah seluruh Indonesia, makanya dia membentuk panitia pengawas pemilu atau Panwaslu. Dan juga tentang pilkada tadi sudah saya sampaikan, di mana pilkada ini pemilihan ini ya DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, tadi syarat-syaratnya sudah saya sebutkan. Terus ada tugas dari KPUD ya yang menyelenggarakan pilkada, dan juga ada tugas dari DPRD juga sudah saya sampaikan tadi. Berhubung karena ini teman-temannya sudah log out dulu karena mungkin ada kesibukan, saya tutup pertemuan hari ini. Terima kasih banyak ya tadi teman-teman yang sudah hadir. Semoga yang saya sampaikan malam ini dapat bermanfaat ya. Saya akhiri
materi pembelajaran kita hari ini. Seandainya nanti kalau teman-teman ada yang ditanyakan, boleh hubungi saya lewat inbox. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kehadirannya.